Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian. Nah, kita akan pembuatan kali ini sambung cepuka dengan entres terong. Nah, ini kita sudah siapkan terong, entresnya. Kemudian ini cepukanya akan kita sambung. Yang kemarin ini sudah disambung tetapi tidak hidup. Nah, kali ini kita akan mengulangi lagi dengan sambungan cepuka yang sudah ada mata tunasnya seperti ini. Nah, bisa diusahakan untuk entres-entres itu harus yang ada tunasnya atau bisa dalam bentuk bentul. Karena apa? Karena nantinya sambungan itu langsung bisa hidup, tidak menunggu memunculkan pentulnya. Jadi kita usahakan pakai yang sudah ada seperti ini. Apakah kalau ada daunnya seperti ini bisa hidup? Sejauh kita penyambungan cuka dengan terong ataupun dengan tomat itu sudah berhasil pakai yang seperti ini. Kita akan perlihatkan yang sudah berhasil sambungannya sebagai contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah disambung dengan terong yang batang tawa. Ini adalah cepuka atau bisa disebut dengan cuka. Ini kalau ini terong, ini dalam satu pohon kita sambung ada 3 sambungan. Yang pertama adalah ini 1, 2, 3. Jadi kita sambung yang 3. Nah, contohnya seperti ini sambungannya. Dan kita akan mentutorialkan bagaimana cara penyambungannya ya. Mari kita langsung ke batangnya. Oke, baiklah, mari kita melakukan penyambungan dengan menggunakan terong. Kita satu pohon ini kita akan menggunakan 2 sambungan, yang satu di sini, kemudian yang satu di ranting ini. Kita bersihkan dulu untuk yang akan kita sambung ranting-rantingnya, supaya nantinya kalau hidup langsung fokus ke sambungan, jadi tidak ada kebocoran nutrisi yang akan kita sambung. Nah, oke, kita sambungnya yang dari ini dulu. Kita persiapkan pisau seperti ini atau bisa pakai cutter ya. Untuk pisau seperti ini biasa dijual di marketplace. Nanti kita bisa sertakan linknya di deskripsi kalau teman-teman ada yang mau. Keunggulannya ini tahan karat, berbeda dengan cutter. Cutter dipakai beberapa kali pun langsung berkarat. Nah, kalau pisau ini tidak berkarat ya. Dan keawetan ketajaman pun ini bisa tajam, nanti tergantung pemakaian beberapa lama, tapi ini untuk 1 bulan pun masih tajam banget. Nah, mari kita langsung ke penyambungan. Nah,
Begini ya, langsung kita potong. Kita untuk penyambungannya sama seperti di tanaman kopi, kita menggunakan sistem tidak belah, tetapi kita akan menggunakan sayatan kecil di kulitnya. Nah, seperti apa? Kita langsung sayat kulitnya aja. Kita langsung untuk entresnya seperti ini, langsung kita potong. Nah, seperti ini dan seperti ini. Kita ini karena ini rantingnya kecil, kita pakai yang kecil. Untuk sayatannya cuma sayat di pinggir seperti ini. Nah, lanjut kita juga bisa seperti ini, juga bisa. Selera teman-teman, langsung tancapkan ke yang tadi sudah kita sayat. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini seperti ini dengan menggunakan yang sistem disayat kulit ini tanpa kita sabung sudah menempel, tetapi kalau kita perkuat pakai tali rafia. Untuk penalianan dari atas langsung ke bawah ya. Langsung kita siset, artinya siset apa? Nah, seperti ini bisa dilihat teman-teman. Kemudian kita siapkan plastik seperti ini untuk membungkusnya, karena dan ini musim hujan, sebaiknya plastik itu tidak perlu ditali, tapi cukup dimasukkan seperti ini, sehingga nantinya air yang ada di bekas sayatan itu tidak penuh ke sambungan, tetapi bisa langsung mengalir ke bawah. Dan selanjutnya kita akan menyambung yang ini. Kita potong dulu. Kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kemarin sudah disambung, tetapi kayaknya ini pakai entres yang terlalu mudah, jadinya dari bekas entres itu jadi kering seperti ini kalau terlalu mudah. Jadi kita usahakan pakai entres itu yang sedikit tua tapi ada tunasnya, sehingga nantinya tidak akan meliot seperti ini atau busuk seperti ini. Ini karena diakibatkan terlalu mudah. Nah, kita selanjutnya akan menyambung yang ini. Kita pakai entres yang tadi, kita sebisa mungkin potongan itu jangan datar ya, tetapi miring seperti ini. Supaya apa? Supaya nantinya air itu bisa langsung mengalir, tidak terlalu fokus di tengah, sehingga airnya itu tidak bikin busuk dari entres maupun sambungannya. Dan untuk penyambungannya kita bisa sayat di samping. Nah, seperti ini. Jangan yang titik terendah, karena apa? Karena ini buat mengalir dari air. Biasanya kalau sama potongan ini banyak airnya. Jadi kalau nyambung jangan di sininya, tapi di samping sini atau di belakang sini untuk menghindari air yang mengalir. Kemudian kita sayat lagi yang buat entres. Nah, kalau pakai pisau seperti ini tuh
langsung jadi seperti ini. Jadi itu bisa rata dan keunggulannya tidak terlalu banyak biaya karena cukup satu kali beli ini pisau anti kerat, bisa dibeli di deskripsi ya. Langsung kita sayatan yang tadi, kita entres tadi, langsung kita masukkan di sini, di bekas yang sudah kita potong tadi. Nah, ini kita tidak dipegang pun aman kali ini. Beda dengan yang sistem kulitnya dipotong ya. Nah, seperti itu. Penyambungan coka dengan terong itu mudah banget seperti ini. Kalau kita tali dari atas, sekali lagi dari atas biar kencang. Nah, kemudian kita siset seperti ini. Nah, sudah jadi. Tak lupa kita siapkan plastik. Sekali lagi karena ini adalah musim penghujan, kita sebaiknya jangan ditali. Kita cukup dimasukkan saja seperti ini. Bisa pakai plastik es maupun plastik lain-lain yang sekiranya bisa menutupi sambungan. Kita lihatkan lebih detail untuk sambungannya seperti ini. Nah, ini kan sekali lagi kita pakai sistem ini kulit dikupas, tidak langsung dibuang ya. Sehingga ini lebih aman seperti ini. Satu, ini sambungan dua. Jadi untuk update ini perkembangan apakah berhasil atau tidak, kita videokan lagi besok ya. Sebagai contoh seperti apa hasilnya sudah perlihatkan tadi. Coka cepoka disambung dengan tirong. Sekali lagi jangan pakai entres yang terlalu mudah karena bisa membuat entres itu kalau musim penghujan seperti ini bisa menjadi terlalu basah sehingga nantinya akan melodrok atau biasanya itu modrok itu apa? Modrok itu jadi terlalu basah. Nah, kita usahakan yang entres itu sudah ada kayunya kalau bisa. Sehingga nantinya sambungan itu aman. Nah, seperti itu. Seperti halnya di kopi. Kopi itu kan entres itu paling bagus itu entres yang kedua sampai keempat. Sedangkan yang bonggol entres ke-1 itu biasanya keras dan entres yang terlalu pucuk itu biasanya akan terlalu muda sehingga nantinya melodrok lagi. Seperti itu. Ya, video kali ini cukup di sini ya. Untuk teman-teman penyambungan cepuka dengan terong. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share teman-teman. Nantinya video yang kita buat itu selalu ada notifikasi untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian.